Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang tata surya, yaitu memahami planet-planet yang ada di tata surya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi komponen utama tata surya seperti matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lainnya. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan lapisan bumi seperti kerak, mantel, inti, dan mengaitkannya. Yang keempat, peserta didik juga mampu menjelaskan fenomena alam terkait gerakan bumi dan bulan seperti rotasi, revolusi, siang dan malam, fase bulan, dan gerhana, serta dampaknya terhadap kehidupan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Jika kalian sudah siap, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah luar biasa semangat hari ini. Ibu sangat menyukai semangat kalian untuk belajar hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian capai dengan baik. Baik anak-anak, di antara kalian siapa yang pernah melihat bulan dan bintang di malam hari? Aku. Apakah anak-anak pernah berpikir bahwa bumi itu adalah salah satu yang ada di sistem tata surya atau bahkan ada banyak? Gak tahu. Tidak tahu. Baik, biar Ibu terangkan ya. Jadi, apa sih tata surya itu? Apa itu tata surya? Tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. Gak paham, Ibu. Jadi, tata surya terbentuk dari awan, gas, dan debu raksasa sekitar 4,6 miliar tahun lalu yang kemudian runtuh dan membentuk matahari serta planet-planet di sekitarnya. Paham tidak anak-anak? Tidak. Kemudian apa saja benda yang ada di dalam sistem tata surya? Ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, biar Ibu kasih tahu ya. Jadi, di sistem tata surya itu terdiri dari jadi di sistem tata surya itu terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dan sumber cahaya dan panas. Kemudian planet,
benda langit yang mengelilingi matahari seperti bumi tadi. Kemudian satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Dan asteroid, benda kecil berbatu. Kemudian komet, benda langit dari es dan debu. Lalu terakhir meteor adalah batu luar angkasa yang terbakar di atmosfer. Ngerti nggak anak-anak? Oke. Nah, ada matahari yang paling besar, kemudian pertama paling dekat yaitu ada planet Merkurius yang ini, kemudian planet Venus, yang ketiga adalah bumi, kemudian planet Mars. Nah, anak-anak, bumi sebagai salah satu planet di tata surya. Bumi adalah salah satu planet di tata surya yang diketahui mendukung kehidupan. Hal ini karena tersedia air, memiliki atmosfer, suhu yang ideal, dan gravitasi yang stabil. Nah, kemudian ada batas bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan 24 jam atau 1 hari akibat rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu di berbagai wilayah dunia. Kemudian ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips. Waktu yang dibutuhkan 365 atau 1 tahun akibat revolusi bumi, yaitu terjadinya pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, penetapan kalender 1 tahun. Anak-anak ada yang tahu enggak ya, bumi itu punya satelit alami? Ada yang tahu enggak? Tidak. Nah, jadi satelit alami bumi adalah bulan. Salah satunya satelit bumi ada bulan yang mengelilingi bumi selama 27 hari. Nah, bulan memantulkan cahaya matahari. Pengaruh bulan menyebabkan pasang surut air laut, menjadi penentu kalender Hijriyah, dan memberi penerangan malam hari. Apakah anak-anak sudah hafal planet-planet yang tadi Ibu jelaskan? Tidak. Ibu ada satu cara agar anak-anak cepat menghafal planet-planet yang ada di sistem tata surya. Ikuti Ibu ya. Dengarkan dulu ya anak-anak. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu semua yang ada di sistem tata surya. Semoga anak-anak cepat tahu. Nah, bisa diikuti ya anak-anak. 1, 2, 3. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu semua ada di sistem tata surya. Semoga anak-anak cepat tahu. Bagus anak-anak. Bagus anak-anak. Baik, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Dibagi menjadi 2 kelompok ya. Silahkan kalian isi. Nah, di LKPD tersebut kalian akan mencocokkan planet-planet yang ada di sistem tata surya dan pilihan gandanya nanti disamakan bareng-bareng. Oke anak-anak? Oke, Bu. Baik anak-anak, ada yang sudah selesai belum? Udah. Siapa yang mau ke
depan untuk menjawab semua soal yang tadi Ibu kasih di LKPD. Nggak mau. Nggak ada. Ya udah, kalau gak ada yang mau ke depan, Ibu tunjuk aja ya. Nanti kalian sebut, oke? Nggak mau. Ahmad, planet terbesar di tata surya apa? Saturnus. Salah, Ahmad. Jadi planet terbesar di sistem tata surya itu Jupiter, Ahmad. Oh iya Bu, maaf. Selanjutnya Ica, planet terpanas di tata surya apa? Venus. Benar. Oke, anak-anak. Sekarang bagian kepilihan gandanya ya. Ya. Nomor 1, planet yang sering disebut planet merah adalah A. Venus, B. Merkurius, C. Mars, D. Bumi. Yang mana anak-anak? C. Mars. Oke, pinter. Nomor 2, planet terbesar dalam tata surya adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus. Yang mana anak-anak? A. Apa jawaban A? Jupiter. Pinter. Nomor 3, planet yang paling dekat dengan matahari adalah A. Venus, B. Merkurius, C. Mars, D. Bumi. Jawabannya yang mana anak-anak? B. Merkurius. Betul anak-anak. Salah anak-anak. Bener apa salah? Oh iya. Betul anak-anak. Nomor 4, benda langit yang bersinar sendiri disebut A. Bulan, B. Bintang, C. Planet, D. Asteroid. Yang mana anak-anak? B. Bintang. Bintang, A, B, C atau D? B. Pinter. Terakhir anak-anak, planet yang dikenal dengan cincin indahnya adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus. Yang mana anak-anak? Yang mana? Nggak tahu. Jadi planet yang dikenal dengan cincin indahnya adalah planet Saturnus. Sekarang sudah tahu anak-anak sistem tata surya dan planet-planetnya? Sudah. Alhamdulillah. Bagus anak-anak. Jadi biar Ibu simpulkan ya, tata surya adalah sistem yang sangat besar dan teratur yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan semua benda langit yang berada di sekitarnya. Benda-benda langit tersebut meliputi 8 planet, satelit alami, asteroid, komet, serta meteoroid. Matahari menjadi pusat surya karena memiliki massa paling besar, sehingga gaya gravitasinya mampu menjaga semua anggota tata surya tetap berada pada orbitnya masing-masing. Dengan demikian, tata surya bukan hanya kumpulan planet yang berada di angkasa, tetapi sebuah sistem yang saling berhubungan dan bergerak secara teratur. Planet-planet mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi, sedangkan benda-benda langit lainnya juga mengikuti lintasan tertentu agar tidak bertabrakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata surya adalah kesatuan benda-benda langit yang terikat oleh gravitasi matahari dan bergerak secara teratur di luar angkasa. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan saja. Semoga materi yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat kepada anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.